Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, para kiai, para ulama, para sepuh ini sepuh yang saya hormati Bapak Dandim 0813. Memang begini Pak mic-nya, jadi saya agak beres sedikit. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang saya hormati anggota DPRD Bapak Supriyanto, yang saya hormati Bapak Kapolsek, para kiai, para ulama yang saya hormati, saya sayangi, seluruh pengurus MWC, NO Murno beserta seluruh jajaran Badan Otonom. Ini ada Ansor, ada Fatayat, maaf ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ibnu, IPPNO, Banser, serta para jamaah maupun jam'iyah Nahdlatul Ulama yang hari ini melaksanakan pengajian bersama. Bapak Ibu sekalian, inilah Indonesia itu memang sangat kemajemukan. Maka kita hidup di Indonesia ini harus mengedepankan 3 perkara. Pertama tawasud, tawazun, dan tasamuh. Rasa toleransi yang tinggi harus kita kedepankan. Rasa keseimbangan kita terhadap urusan duniawi maupun ukhrawi. Kemudian rasa saling menghargai satu sama lain. Inilah yang Nahdlatul Ulama canangkan jauh-jauh hari. Sangat beragamnya Indonesia ini, maka kita juga diminta untuk terus mengedepankan 3 perkara tersebut. Kalau kita gali dalam nilai-nilai Pancasila, termasuk preambul Undang-Undang Dasar, maka itu sudah sangat konkuren apa yang menjadi ajaran ahli sunnah wal jamaah. Maka saya harapkan seluruh Bapak Ibu sekalian yang hari ini rawuh dalam pengajian, mari dengan suasana apapun kita harus mengedepankan 3 hal tersebut, tawazun, tasamuh, dan tawasud. Bapak Ibu sekalian, saya kesini sebagai kepala daerah terus meminta untuk adanya menjaga Kamtibmas dalam situasi apapun, termasuk dalam acara apapun. Kalau hari ada pengajian, lebih-lebih ada saudara tua kita yang sedang besok melaksanakan Hari Raya Kurban, mari kita hormati juga. Dan kita hari ini juga sedang berkirim doa, mari kita lanjutkan dengan rasa tertib dan aman. Kemudian yang kedua, sesuai dengan surat undangan, sebentar ya Pak, saya buka WA dulu. Sesuai dengan surat undangan yang saya terima dari pengurus MWC NO juga mengusulkan adanya pengajuan untuk makam Mbah Santri, maka saya selaku kepala daerah meneruskan apa yang menjadi surat tersebut kepada dinas yang terkait. Dinas yang terkait adalah dinas memidangi soal hal tersebut. Maka menurut hemat kami sesuai dengan surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nomor 556/412.219/2023 tentang jawaban pengajuan penetapan makam Mbah Raden Satrio atau Mbah Santri sebagai situs sejarah sedang dipelajari. Karena menurut saya hanya membacakan surat dari Dinas Kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 5 dan Pasal 9, bahwa suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila mengandung 3 unsur. Di antaranya adalah mengandung peninggalan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya. Kemudian yang kedua, benda, bangunan atau struktur tersebut sudah berusia 50 tahun atau lebih.
Kemudian yang ketiga, sudah mendapatkan penilaian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya atau TACB dari Provinsi Jawa Timur, sehingga nanti Pemkab Bojonegoro beserta dari tim penilai cagar budaya Jawa Timur akan menggali unsur-unsur tersebut. Ini adalah surat resmi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata dan ini tadi sudah diserahkan kepada pengurus MBC, sudah ya. Harapan kami kalau memang memenuhi unsur, tentunya Pemkab tidak menghalang-halangi. Demikian juga jika belum ada unsur yang terpenuhi secara total, mohon kita mengedepankan lagi apa yang menjadi dasar perundang-undangan sebagai kita berwarga negara. Setuju nggih? Sebelah depan setuju? Sebelah kanan setuju? Sebelah kiri? Nah begitu, jadi kami ingin senantiasa semua peraturan, semua landasannya kita ikuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, rasa aman tentram itu sangat mahal. Kita melihat beberapa provinsi yang sudah terjadi gejolak sampai sekarang masih menyisakan rasa satu sama lain ya kurang harmonis. Mudah-mudahan ini sangat tidak terjadi di Bojonegoro, dan saya yakin dengan kematangan jiwa, dengan toleransi yang tinggi, dengan nilai-nilai ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah, kita bisa terus mengedepankan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Matur suwun Yai, mudah-mudahan semua bisa tercipta dan terjelma dengan baik. Mari sekali lagi kita hormati saudara tua kita yang besok akan melaksanakan Idul Adha. Kita hargai yang menjadi keyakinan masing-masing. Yang penting tujuannya sama. Saya akhiri sambutan dari saya. Mudah-mudahan pengajian hari ini berjalan lancar, dan jangan lupa nanti setelah pulang sampahnya untuk bisa dibawa pulang masing-masing. Saya ingin warga NU menjadi bagian dari contoh ya, an-nadhafatu minal iman. Saged? Depan saged? Kanan saged? Nah, coba saya lihat nanti kalau sudah selesai videonya dikirim ya, an-nadhafatu minal iman. Mudah-mudahan semua nanti sampahnya minimal jangan terlalu berserakan begitu. Saya yakin bisa. Kalau kita ibda binafsik, kita mulai dari kita sendiri, maka insya Allah bisa tercermin lingkungan yang bersih dan sehat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, هذا مفتاح الدعاء وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. Dumateng para bapak alim ulama ingkang sami rawuh, uga kawula hormati lan kawula tresnani, khususipun dhateng Bapak Kyai Abdul Ghafur yang mewakili, uga kawula tresnani lan dumateng para bapak panitia penyelenggara, istilahipun napa niku istilahipun peresmian mangkoipun Mbah santri menurut yang riki uga kawula hormati lan dumateng para bapak kepala desa dengan staf ibu uga kawula mulyakaken
lan dumateng para Bapak Muspikah Kecamatan Burno dengan setapipun uga kawula hormati, lan dumateng para Ibu Bupati dengan sedaya ingkang sami rawuh wau uga kawula hormati, lan dumateng para Bapak Kepala istilahipun Ketua Nahdlatul Ulama sedaya kang sami rawuh khususipun saking Bapak Yai Duka Pak Yai dinten ngapunten Pak Yai dereng badhe kenal niku wau saking Bojonegoro uga kula tresnani Allahumma amin. Lan dumateng para Bapak Buin Ibu sedaya ingkang sami rawuh uga kula tresnani lan uga kula mulyakaken Allahumma amin. Selawat katu salam katur kunjuk datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalaran kula lan panjenengan bincing arep-arep sampai budin wonten dinten kiamat. Mugi-mugi sing sami rawuh niki tetep dicatet dados umatipun Muhammad dunia lan akhirat Allahumma amin. Ngoten nggih. Niki statusipun kula niki boten layak istilahipun jelasaken mungkin tentang silsilah nasabipun Mbah Raden Satrio atau Mbah Santri niki jalaran ngapunten dadi kula kenalaken mawon kula niki tiyang Madura nami kula Muhammad Nawawi atau enten sing mastani Muhammad Rudi ngoten nggih. Jadi asli kula boten tiang Jawa, kula aslipun tiang Madura, ngoten. Jadi alhamdulillah niku istilahipun napa niku Allah juduaken kula kali tiang Jawa, desa Beci, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ngoten. Nah niki alhamdulillah mulai 74 sampai sakniki kula diparing amanatan dening Allah namung saiki Bapak Ibu namung 11 anak bojo kula ngoten nggih nggih alhamdulillah kula tampi mawon 11 Ibu ojo ngguyu enten sing duwe anak 11 non lho paling kali 3 ngoten nggih nggih alhamdulillah Pak Yai wau ngomong-ngomong jenengan 70 kula namung 79 umur kula tasik nom nggih niki alhamdulillah saged tugi desa Derajat niki wau injing kula ten desa Gendong Banjaran ngundang Banjaran lah sakniki ngriki nggih alhamdulillah 79 tasik saged melampah lan kula tasik doyan kopi lan rokok tapi ngriki boten rokok nik wau rokokan sebab niki boten dalang Pak boten dalang mungkin kula nik dalang Pak Yai ini niku kesuwen ngoten Mbak nggih nik dalang kula nganggo rokok ngoten nggih alhamdulillah mugi-mugi sedaya niki wau Bapak napa niku para angsor lan bangser wau dilantik mudah-mudahan tetap mementeresaken istilahipun perjuangan pada Nahdlatul Ulama Allahumma amin ngoten nggih lan para petayatipun lan kula suwun dhateng panjenengan sedaya ojo sampai tukar batu karo tangga teparune sing sae rukun sebab napa Kanjeng Nabi boten istilahipun nyuntukaken tukar batu ngoten nggih niki mula kula niki istilahipun Bapak panitia tugi nanggen kula niki kula ular ulur terus Bapak Ibu niku kirang langkung apun sampun napa gangsal taun napa 7 taun nanggen kula napa kula supi namine niku nanggen kula tah pundi Mbah ten Derajat dereng kula ketenangan dereng napa kula istilahipun meyakinkan apakah wis yakin apa gak sebab nek ora yakin engko dadi gak karo-karuan winginane langsung niki napa niku niki sakniki tapi susupe kula supe terus kula niku ki ambake sampun balak-balik nanggen kula niki supe kula supih namine niku kula niku kadang-kadang boten nyatet niku napa pun sakniki pun dil Mbah nggih ngemben pokoke Mbah niki istilahipun
Selasa wage malam Rebu Kliwon mbae disuwun rawuh saestu wonten derajat bah ngoten. Lah sapundi nggih panjenengan mungkin kalian Pak Yai Gopur bah kula sak mengki badhe nak suwan dateng Pak Yai Gopur ya insyaallah nek ngono aku tak rono mudah-mudahan Allah mengabulkan bisa nyampeaken istilahipun silsilah mbae sing ngoten ngrika. Mula saking niku mungkin saumpami kula maosaken susunan silsilah keturunan kok boten sami kalian pemanggih panjenengan sing sampun anggada silsilah kula manusia biasa nyuwun ngapunten ingkang kathah dhateng panjenengan sedaya ngoten nggih. Sebab napa antara silsilah niku setunggalan setunggalipun niku kadang pas kadang boten. Dadi sakderengipun kula nyampeake sakderengipun kula maosaken silsilah nyun sewu istilahipun panitiane atau sing diwakili sinten saking napa niku saking ketua Nahdlatul Ulama atau saking lintune niki nampani silsilah niki. Nggih, silsilah niki sak mangke pun kula sukaken dhateng panjenengan nggih. Dados istilahipun usah naga-nagi terus soal silsilah mbae niki mungkin kula semaosaken dados panjenengan mungkin niku disusun kanthi sae mungkin enten tiyang kalih nggih niki silsilah ngoten nggih. Pun monggo pun kula serakaken sak mangke niki pas malam Rebu Kliwon mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala nggih pun. Kula sakniki tak napa niku tak maca silsilah langkung rumiyin bariku lagi cerita tapi boten dalang lah Pak. Nek dalang wau rokokan tapi niki cerita boten usah rokokan mungkin nek andap mawon mungkin kadung rokokan Pak ya ini boten uman ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggadhahi putra naminipun Sayyidah Fatimah Az-Zahra disima kali Sayyidina Ali karramallahu wajhahu gada putra Sayyidina Husain gada putra Ali Zainal Abidin Ali Sayyidul Abidin gada putra Muhammad Al-Bakir gada putra Said Ja'far Shadiq gada putra Said Ja'far Shadiq gada putra Said Husain gada putra Said Zainul Kubri gada putra Said Jumadil Kubru Said Jumadil Kubru gada putra Zaid Zainul Ali gada putra Zaid Zainul Kubro gada putra Said Al Husain atau Al Malkan. Lah niki gada putra Zaid Zainul Husain anggada putra Maulana Muhammad Jamaluddin Kubri atau Al Muru. Lah niki anggada putra Maulana Malik Ibrahim Asmara Kandi. Nanti niki sing turutan saking Rasulullah makamipun wonten Gresik Tuban gada putra Raden Rahmat Sunan Ngampil. Le Raden Rahmat niki uga putrane kathah. Niki sing jurusan wonten ngriki mungkin niki gada putra Raden Qasim atau Sunan Derajat Paciran Lamongan. Lah Sunan Derajat niki nggih istilahipun mungkin gada garwa niku sangat kalah istilahipun termasuk Dewi Ayu Putri Sari niki istilahipun niki saking putri turunan saking Kediri ngoten. Lah niki anggada putra Raden Satrio atau Basantri ditugasaken kalih Romone insyaallah di abad ke-16 tahun 1500 Masehi berjuang wonten daerah ngriki. Mula saking niku biyen niku antara ngriki kare Banjaran yang Tasik Menunggal terus niki dipecah menjadi Sido Derajat ngoten Pak niki. Tunturuhan ini ngoten niki sing sak sisih niki saking Arab sak niki sing sak sisih saking keturunan napa Raja Jawa Raden Suruh atau Raja Majalengka
niki gak ada putra Raden Wijaya Raja Mojopahit pertama, niki gak ada putra Dewi Kencana Ungu. Dewi Kencana Ungu dirapi kalian Damar Ulan. Akhirnya gak ada putra Prabu Hayam Wuruk Raja Mojopahit keempat, nurun akan gak ada putra niki kekuatah niki sing jurusan ngriki sing kula waca niki gak ada putra Wikramawardhani. Wikramawardhani niki gak ada putra Raden Jenggala atau Raden Jenggalung Kediri. Lah niki gak ada putra Raden Surya Adi Lugo atau Adipati Surya Adi Kediri. Gak ada putra Dewi Ati Putri Biri Raden disimah kali Raden Kosim Sunan Derajat. Jadi Dewi Ayu Putri Sari disimah Raden Kosim Sunan Derajat niki garwa sing duka sing nomor 3, duka sing nomor sekawan nurangken Raden Satriya atau Mbah Santri. Dados Mbah Santri niki uga keturunan saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan uga keturunan saking kerajaan Mojopahit, saking keturunan Raden Wijaya niki sesuai kalian ten buku kula ten buku silsilah. Seumpami mungkin boten sami kali buku panjenengan, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Sebab niki panyuwunipun niki panitia niki sampun 5 tahun apa 6 tahun nembe kula turuti niki sak mangke niki, mudah-mudahan paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insya Allah mungkin terbuka silsilanipun Mbah niki wonten ngriki niki insya Allah disa Derajat niki dados tuntunan di sekitar keliling niki termasuk napa niku mungkin tambah rembukan saking pundi mawon. Insya Allah disa Derajat niki bakal diangkat sesuai kalian dawuh Pak Yai Bau sampun leres, sampun entel Al-Qur'an sampun dijelasaken. Dados ngeten niki lah alhamdulillah, mudah-mudahan diparingi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dados perjuangan Islam niki istilahipun sakderengipun dados sakderengipun perjuangan Islam dibentuk kalian para Wali Songo atau Sunan Songo niku sampun inten tapi dereng saged berkembang kados sak mangke niki. Mula saking niku Maulana kula wau sampun sanjang napa kula pun cuplik wonten Banjaran wau. Lah sakniki kula anuaken malih. Dadi Mbah Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi menika istilahipun kiambakipun ditugasaken saking napa saking Muruh mriku, istilah saking daerah Muruh niku di antara napa nek Asia Tengah, di antara Tiongkok kalian napa niku kalian Rusia niku disebut Muruh Pak. Den ngriku nggih alhamdulillah kiambakipun ditugasaken wonten Indonesia wonten napa niku Campah Langkung riyin. Sak sampunipun wonten Campah kiambakipun ngislamaken Raja Kintoro Langkung rumiyin. Dados Raja Kintoro niku raja paling kafir niku kiambakin saking galakipun dhateng agama Islam boten purun tas pundi kemawon. Ten ngriku kiambake langsung saidi demi saidi langsung kiambakipun napa niku deketaken tas pundi raja niku saged raja niku nyuwun napa mawon langsung kiambake di napa niki turuti kaliyan Mbah Maulana Ibrahim Asmara Kondi waktu wonten Campah Thailand. Akhiripun saking Campah seneng saking napa ngerumat istilahipun napa mawon kok nurut wong Arab sita iki sing campuran sangka Tiongkok iki kok apik lakonane, lajeng didhawuhaken kalian putrinipun ingkang nami Dewi Candrawulan. Dewi atau Dewi Ulan. Lah keng ngriki sing setunggale Darawati Mondiningrum disima kalian Prabu Hayam Wuruk Raja Mojopahit. Ngoten Mbak niki. Dadi keng ngriki akhire kiambake sampunipun Maulana Malik Ibrahim Asmara Kondi niki sampun anggate napa keturunan 3, jalere kalih istrine setunggal.
ingkang jaler pangtama naminipun Syekh Murtado atau Makam Santri manggonipun wonten Gresik Surup Gresik niku nggih matur nuwun. Alhamdulillah dekek ngandhap mawon mungkin bagian Joko kali perawan kopi ini dekek ngandhap mawon boten ngerokokan kula ten ngriki ten ngriku mawon nggih kopi ini ten ngriki boten bantun pun bekto andhap mawon pun andhap mawon niku. Jadi niki ceritane mergone tuke niki anune keturunan Rasulullah langsung niki anune niki sing kula critakaken niki. Dados ten ngriki langsung piyambakipun langsung tugi wonten ngriki ingkang nomor kalih Raden Rahmat Sunan Ngampil. Lan istri tunggal naminipun Siti Saimat. Siti Zainab niku napa didhawuhaken kalian napa niku Syekh Abdul Rahim langsung ditugasaken perjuang Islam wonten daerah Bawian manggonipun wonten Ponggo Kecamatan Tambak niku ten Bawian niku Nyai Zainab istilipun derekipun Raden Rahmat Sunan Ngampil. Allahumma amin ngoten nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah sak sampunipun ngoten langsung Raden Rahmat niku istilipun wonten Tuban semonten adipati atau menteri Mojopahit ingkang nami Aryo Tanja niku anggadhahi putri ayu rupani naminipun Dewi Condrawati. Akhiripun piyambakipun kok remen istilipun dateng perjuangan Islam langsung didhawuhaken. Sak sampunipun didhawuhaken menika langsung anggadhi istilipun gelisan cerita anggadhahi putra setunggal naminipun Syekh Hasyim Alamuddin yang disebut Balameng wonten deket Lamongan sing setunggal malih nah Nyai Syariah Estri sing nomor 3 Siti Mu'mainnah sing nomor sekawan Siti Hafsah sing nomor kasal Mbah Madum Ibrahim Babunang sing nomor 6 niku Mbah Raden Qasim Sunan Derajat. Lah Raden Rahmat sak niku semonten langsung simah malih naminipun Wikram napa niku istilahipun putranipun Wikramawardi ingkang nami Dewi Karimah. Lah saking Dewi Karimah niki mungkin anggadhahi putra sekawan sing setunggal Siti Dewi Martosia sing setunggal Bayi Martosima. Lah sing setunggal malih niku naminipun Raden Rahmatillah boten Raden Rahmatillah sing boten sedang dulu niki. Terus di setunggal malih Said Zainul Abidin insyaallah makamipun yang disebut niku wonten Kudus atau yang disebut Said Ja'far Shadiq ten Kudus menika. Dadi keturunan para waliullah wali songo sedaya niku alhamdulillah mendukung datang perjuangan Islam ing Nusantara khususnya ing tanah Jawa. Dadi kula sampeyan niki ojo sampai kuwatir tas pundi mawon istilahipun leluhur panjenengan masih duriyai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. La sak sampunipun ngoten langsung istilah Maulana Ishaq uga tugi wonten tanah Jawa. Sak deripun piyambake tugi putrane ingkang nami Raden Abdul Qadir. Abdul Qadir menika langsung piyambakipun istilahipun tuginipun wonten daerah Cirebon ingkang nami sak mangke wonten Gunung Meringgi ing Cirebon. Lah niku istilahipun Maulana Ishaq niku derekipun Maulana Malik Ibrahim Asmarokondi uga tugi wonten Ngampil. Ingsun tugi nggih paman. Kepiye-piye nggih ingsun apih ngewangi awakmu perjuangan Islam ing tanah Jawa kene inggih paman. Wonten salah tunggalipun Jawi Wetan menika paman wonten sing kacik kaku paman boten nderekaken agama Islam babar pisan paman. Yo nggih no endi nggih wonten Blambangan paman. Nggih menika ya nek ngono ingsun tak rono nggih ya. Nggih pangestune paman mugi-mugi paman saged nelukaken raja sing wonten Blambangan sing agama Hindu Buddha sampun kuat kados ngoten niku paman. Nggih mugi-mugi paman iki iso kepiye bae iso ngislam wong Blambangan iku nggih paman. Pangestune paman sak sampunipun kiambake sampun pinten-pinten wonten Ngampil Deta langsung diambil pamit dateng Raden Rahmat Sunan Ngampil langsung berangkat wonten Blambangan. Sak sampunipun wonten Blambangan piyambakipun nyawedi
atau tapa wonten inggilipun Gunung Rawung. Gunung Rawung ing Banyuwangi sak mangkene Gunung Blambangan. Dangu-damu kiyambake sampun kantuk sekawan dasa dinten menurut prasejarah lan sejarah Pak niki sing kula waos niki. Dadi niki boten wantun kula rokokan mergane diadhep kiai-kiai kathah niki sungkan kula niki asline tak rokokno ngisor mawon niki rodok wayang saiki-iki niki. Dadi ten ngriku langsung kiyambake sampun dangu istilahipun wonten inggilipun Gunung Rawun. Istilah Raja Blambangan langsung istilahipun napa niku saimbara. Sapa wae lanang wedok sing iso nambani putri ingsun sing sedang lara iku Dewi Sekardatu. Nek lanang nom-noman ape tak dawuhno kawruti ingsun, tapi nek wong lanang tua iku tak gawe dadi sedulur ingsun ya tak kei kerajaan separuh. Lah kados ngoten niku Pak. Dadi ten ngriku niku alhamdulillah prajuritipun langsung sayembara langsung kiambain pireng napa sayembara kados ngeten niku langsung maulane sak mandap sak sampun niku mandap langsung kepanggih kalian prajurit sing sampun bokto kenong nong niku kangge sang wiwara. Pamuda awakmu sangka endi wong sangka endi? Oh ingsun sangka tanah Arab, ingsun krungu niku wau sandiwara. Lah awakmu apa? Istilah ini ora iso marasno putrine raja ingsun. Lah awakmu apa taruhane? Nggih, mungkin gulu kula jenengan kena. Ya wis ning ngono ayo tak suwano nang raja ingsun. Sak sampunipun wonten langsung disuwanaken dhateng Raja Blambangan. Dhateng Blambangan menika langsung sampun wonten langsung piyambakipun matur, Raja wonten lari nom-noman niki derekaken sayembara tah pundi istilahipun saumpami niki ditampa napa boten Raja? Ya ning ngono kabulpun memang iso sak temene ya iku kongkone rene. Nggih, awakmu saka endi? Dalem saking tanah Arab Raja. Apa nggih dalem langsung melampah kados musafir kok pireng napa dawuhipun niku wau prajurit terus sayembara sing sinten saged marasaken putrinipun niku badhe didhawuhaken kalipun. Iya, memang putri ingsun sedang lara iki. Delengno kono jero. Sak sampun ngoten langsung kiambakipun mendhet tuya kados ngeten niku para bapak. Dan niki langsung kiambake tapi tasik boten wadaan ngiten, tasik wadaan bathok niku istilahipun langsung kiambake diwacaaken kalih kiambakipun nggih nyun sewu niki napa kula nderekaken anone Mbah Maulana Ishaq ten ngriku bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim. Kaping 3 kalian dilapalaken la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kaping 7 boten ambekan sakbarani iku langsung diwacanaken asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kaping kalih sak sampunipun langsung kiambake ngocam ya Allahu Rabbi kula nyuwun kalih panjenengan mugi-mugi Blambangan iki saged wonten Islam sing nderekaken lan mugi-mugi Blambangan saged dados negara Islam kados lintunipun. Nggih alhamdulillah ngusamonten niku alhamdulillah kiambake kalian ngocam Allahu Akbar. Kaping 3 langsung diunjukaken akhire Dewi Sekardatu niku diparingi sembuh dening Allah Subhanahu wa taala. Mula saking niku akhire napa niku istilahipun dawuhaken sampai ngelahiraken Sunan Giri. Lah embai niki sak lintunipun napa niku ditugasaken wonten ngriki niki kiambake sampun meguru dhateng Sunan Giri. Mula saking niki daerah ngriki niki kula wonten wantun wonten niku insyaallah kata sing ahli napa niku ahli ilmu ten daerah ngriki niki uga ahli tetulung Pak niku asli ten daerah ngriki niki. Mudah-mudahan dalu niki mulai kula sampai akan kados ngeten niki mugi-mugi sedaya sing sami rawuh niki diparingi barokah dening Allah tetep diakui umat Muhammad dunia lan akhirat. Allahumma amin. Ngoten nggih. Lan muga-muga istilahipun kula niki boten saged dawa-dawa sebab mungkin mirengaken
napa sing badhe disampaiaken dhateng Pak Yai ngaji kula lan panjenengan dhateng Pak Yai sing sampun pawakili saking napa Pak Yai Gopur saking derajat. Mungkin kula lan panjenengan sami mirengaken mudah-mudahan wonten daerah ngriki niki diparingi barokah sedaya, barokah rezekine, barokah ilmune lan sedaya diparingi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala. Boten pandang bulu, mugi-mugi paring keselamatan, selamat dunya, selamat akhirat ditepiaken saking tulak balak dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ngoten nggih. Dadi namung sakmunten kemawon istipun bagian kula niki boten ngaji Pak, namung nyampaiaken silsilah kemawon. Istilahipun napa niku penyuwunipun panitia niki sampun kula terjawab sak mangke niki lan sakderengipun niku kula nyuwun dhateng panjenengan niki kula tuyah niki sing niki kula sukaaken Joko lah sing niki kula sukaken perawan nang cepet pikantuk judu. Ngoten enten sing purun apa mboten niki? Monggo sing Joko Pak, sing Joko rumiyin. Joko rumiyin, monggo. Nggih. Nggih, insyaallah. Niki sing perawan pundi? Oh nggih. Sampeyan perawan ta? Oh mboten, langsung lari di sing perawan. Jenengan nggih, monggo. Nggih, pun. Nggih, alhamdulillah. Ngoten nggih. Dan mungkin nek panjenengan nyuwun mungkin ten ngriku mawon, ten andhap. Ojo nok kene, kula wis engko kesuwen. Dadi sakderengipun kula mandhap, kula tak nyukani kenang-kenangan datang panjenengan. Mudah-mudahan panjenengan pun kula sanjange kula tiyang Madura, umur kula tasik 79, dereng 80 lan bojo kula namung setunggal, anak kula 11, putu kula namung 17. Ngoten nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan enten sing kados bawi, istilahipun jutin bawi sampai ngelageraken sampai ping 11 menika. Mudah-mudahan sing daerah sami tugi niki diparing kemuliaan dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Istilahipun sakderengipun kula salam ten pundi mawon tetep kula nyukani kenang-kenangan kali panjenengan. Perahu layar dari Kediri tidak lupa memuling kemudi. Selamat tinggal, selamat pagi, lain hari akan berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat Bu, mendengarkan ini apa mendengarkan itu? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
ربهم يرزقون. Hadratul Mukarramin, para alim, airnya mana ya? Tadi didoakan dapat jodoh kan? Kalau nanti saya doakan dapat uang. Hadirin para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh, para kiai yang kula hormati, sedanten semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua. Yang saya hormati seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Salam dari Yai Ghafur. Seharusnya beliau yang hadir di tengah-tengah jenengan semua. Tetapi tadi sore Abah kebetulan meminta saya untuk badali beliau. Saya tadi pagi masih di Jakarta. Tadi pesawat saya jam 11.40. Terima kasih banyak. Kemudian dapat SMS dari maskapai Citylink, pesawat Anda diundur jadi jam 12. Jadi delay sekian menit. Ternyata di perjalanan macet. Saya baru sampai di Halim itu jam 11.45. Sehingga seandainya tidak diundur, saya tidak akan ketemu dengan jenengan. Kok ya ternyata Mbah Yai tadi yang cerita itu turunan Madura. Saya juga turunan Madura, Mbah Yai. Kalau dilihat garis silsilah kiai-kiai Madura, itu sunannya ada dua. Turunan Sunan Gunung Jati dan turunan Sunan Ampel. Itu kiai-kiai Madura rata-rata turunan situ. Kok bisa yang tausiah sama-sama wong Madura? Oneng sampean bahasa Madura. Oneng napa bunten? Oneng. Oneng. Koning. Kita doakan mudah-mudahan Yai Ghafur diberikan kesehatan oleh Allah. Nggak apa-apa. Baru kali ini ceramah campur-campur. Ceramah campur-campur. Itu namanya rukun. Rukun itu enak apa enggak? Enak. Damai enak enggak? Saya dulu di pondok, Bu. Pondok saya itu takhassus Quran. Di saat mulai ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetangga mulai dumtak. Jadi kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah jadi santri itu sambil begini-begini. Tapi ternyata jadi juga. Kenapa? Karena berusaha untuk fokus. Seperti jenengan sekarang di sini ngaji, di sana takbiran, berusaha untuk fokus. Akhirnya nggak ngantuk. Walaupun saya lihat tadi lebih banyak ngantuknya. Saya yakin sampean nggak mudeng tadi diceritain. Oh ngaku aja nggak mudeng. Hafal, saya yakin enggak. Betul kan? Enggak usah sampai ke Rasul. Jangankan sampai ke Rasul, sampai 3 aja kadang-kadang kita enggak tahu. Bapaknya siapa? Bapaknya lagi siapa? Bapaknya lagi siapa udah mentok sampai situ. Betul apa enggak? Coba, bapaknya sampean siapa, Bu, namanya? Bapaknya lagi siapa? Bapaknya lagi. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini segar semua, ramai, bahagia. Insya Allah yang dirayakan beliau, ya Raden Santri juga bahagia. Kenapa kok saya bilang bahagia? Ayat yang saya baca tadi,
wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang mati atau dibunuh di jalan Allah berarti orang mati syahid. Orang mati syahid itu nggak harus berperang. Sampean mondok belajar lagi ngaji begini mati syahid berarti. Lagi dengerin tadi Mbah Yai sampai nggak mudeng mati gitu, syahid seandainya. Atau karena lagi pengajian begini di sana suara bentar-bentur gitu terus mati, syahid berarti masuk kategori itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Apa kata Allah? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tuh nggak mati, bal ahya'. Bahkan mereka itu hidup, bahkan inda rabbihim yurzakun, ternyata mereka dapat rizki kok. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya jelaskan tafsirnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini dengan menjelaskan salah satu hadis Nabi bahwa setiap arwahnya orang-orang salih, orang-orang yang baik itu arwahnya dibawa terbang oleh burung-burung hijau dan ia menghampiri ke surga kemanapun, termasuk hadir ke rumahnya sampean, hadir ke sini. Jadi orang-orang baik itu kalau dikirim Fatihah datang matur kasuwun. Makanya kalau nenek moyangnya jenengan soleh jangan berpura-pura jadi orang nggak baik, karena nanti nenek moyangnya nangis. Kenapa? Mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka itu hanya berpindah alam, alamnya gaib, gak kelihatan. Kenapa kita tidak dilihat, kita tidak bisa melihat? Kalau kita bisa melihat gak bisa tidur, pengen melihat yang gaib. Bu pengen? Kalau saya gak pengen, pengen lihat setan bareng. Makin kencang. Jadi orang soleh termasuk sunan dan seterusnya, mereka tidak mati, mereka hanya pindah alam, tapi bentuknya beda dengan bentuk kita. Apanya yang hidup? Ruhnya yang hidup. Jadi kalau kita tahlilan hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 40 hari, 1 tahun dan seterusnya, kalau perlu tiap hari tahlilan itu. Jadi tidak ada tahlilan itu bid'ah. Yang bid'ah itu kepalanya bid'ah. Ya, tidak ada yang bid'ah. Sampean ngirim Fatihah boleh enggak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Tawassul itu boleh enggak? Boleh. Salat saja kita bertawassul. Ada Nabi sebagai bentuk penghargaan disebut dalam sholat karena menghargai sebagai turunan terah nabinya paling banyak. Siapa itu namanya? Nabi Ibrahim alaihis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, ya paham gak? Apa namanya itu? Tawassul. Bisa nggak kita memperoleh ilmu tanpa guru? Nggak bisa. Orang kalau amatiran pasti berantakan. Saya ulang, orang kalau amatiran pasti berantakan. Orang yang nggak punya guru pasti berantakan. Contoh, jangan tersinggung ya, habis ini saya dicegat pula. Contoh, kalau baca sholawat harus ada gurunya juga, walaupun itu hanya sholawat. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Kan enak kalau betul. Jadi jangan asbun asal bunyi. Berarti semuanya harus bersanad berguru. Itu pentingnya. Paham? Bu, orang NU itu tahu bersanad. Coba diingat.
Di dalam Al-Quran ada ayat cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu bu? Ibu tahu Nabi Yusuf nggak? Tahu di mana? Tahu di mana Nabi Yusuf? Seperti Mbah Yai tadi katanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saking gantengnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf kemudian diambil sebagai budak, sebagai pembantu di rumah raja, istrinya raja naksir sama Nabi Yusuf. Namanya siapa? Zulaikha. Ayat ini lengkap diceritakan di dalam Quran. Makanya cerita Nabi Yusuf itu kalau difilmkan pas. Karena nabi-nabi yang lain tidak selengkap itu ceritanya di Quran. Paham bu ya? Apa yang dilakukan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf? Dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya dua-duanya pengen. Kemudian apa yang kemudian menyebabkan mereka tidak jadi melakukan begitu-begituan? Karena ada burhan. Ayatnya apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nah itu. Sebenarnya dua-duanya pengen. Burhan di situ apa? Ketika mau melakukan ternyata tampak wajah bapaknya. Akhirnya seperti ditendang. Buk itu yang dijelaskan dalam kitab tafsir. Akhirnya nggak jadi kiku-kiku. Nah, dalam hidup, dalam menuntut ilmu, burhan itu bisa juga ilmu, bisa juga guru. Jadi orang kalau ngaji tanpa guru, bahaya. Siapa gurunya? Setan. Termasuk ilmu apapun, termasuk ilmu qiraah. Jangan belajar di YouTube. YouTube itu bukan guru, YouTube itu media. Guru tetap manusia. Begitu juga ceramah, silahkan dengar ceramah. Tapi kalau mau lebih afdol, temui, jadikan beliau sebagai guru. Tidak hanya cukup di YouTube. Hari ini belajar apapun di YouTube, gedebuk salah semua. Alhamdulillah. Nggak fokus aku kayaknya. Salawat beriring salam, ini baru pendahuluan, belum pengajian. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, jenengan tadi paham nggak kenapa Pak Mbah Yai menceritakan itu? Supaya kita itu bersyukur kepada Allah bahwa kita semua di Pulau Jawa itu punya terah turunan nenek moyang wali-wali. Wali tapi sayang 1000 sayang. Sekarang kalau ada film wali di TV-TV itu loh, film Wali Songo, yang dimunculkan itu bukan keimanan, ketakwaannya, tapi kesaktian. Betul nggak? Sunan Kalijaga jaga di kali, dikasih rumput-rumput barang. Bangun. Sudah itu terbang. Sebenarnya nggak begitu yang dimunculkan seharusnya. Sehingga orang ini tidak menganggap kita setiap wali harus sakti. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau ke dalam kitab hikam itu, kalau kita melihat orang berjalan di atas air kemudian dianggap wali, itu satu kesalahan. Salah itu. Apa yang disebut wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu yang disebut wali. Coba baca dalam kitab. Semua kitab-kitab penjelasan tentang wali mengutip ayat itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi yang disebut wali itu orang-orang banyak yang beriman dan bertakwa. Kalau ada orang bisa terbang kemudian nggak pernah sholat, wali bukan? Wali murid.
Paham? Paham gak Bu? Ada tetangganya sampean nggak pernah Jumatan tapi bisa menghilang. Wali bukan? Bukan, itu wali hilang namanya. Ya Bu? Paham? Jadi syarat wali alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka mendapatkan kabar berita gembira di dalam kehidupan di dunia. Dalam tafsir disebut orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, amaliyahnya bagus, firasatnya itu tepat. Tapi firasat itu tidak boleh diceritakan. Wali temenan itu nggak mungkin bilang besok kamu mati itu. Firasat saya besok kamu mati. Itulah yang dirasakan oleh guru saya. Ketika guru saya bilang ke saya, kamu harus S3, kalau tidak S3 nggak boleh kawin. Istri saya juga bilang begitu, Abah pesannya kamu harus S3, kalau tidak S3 nggak boleh kawin. Setelah saya menikah dengan putrinya Gofur, setelah lulus S3, saya sowan ke Pak Yai, saya tanya, kenapa jenengan dulu bilang kok harus S3? Apa kata beliau? Saya sudah lama sudah tahu kalau jodohmu itu di tempat sekolahmu. Terus saya tanya, Pak Yai kok dari dulu nggak beritahu? Ya nggak boleh. Jadi kalau ada hari ini orang tebak-tebakan, itu bukan wali namanya. Itu namanya tukang pengundi. Paham Bu? Karena semakin kesini semakin banyak di YouTube itu, coba lihat. Wali ini baca Quran aja belepotan, wali di ya Bu ya. Jadi harus menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Orang kalau sudah begitu dapat tadi itu firasatnya orang beriman itu benar. Jadi ketepatan saja. Contoh kemarin saya ceramah Gantosi Yai Gofur di daerah Lamongan, acara wisuda. Saya kalau acara wisuda itu suka bagi-bagi duit. Karena ini acara peresmian makom, saya nggak bagi duit, nggak bawa duit, soalnya saya sengaja. Kenapa nggak bawa duit? Supaya sampean ikhlas. Kalau wisuda bawa duit karena tujuannya hanya menghadiri wisuda. Kalau ini kan ngaji temenan. Pas ketika saya mau bagi-bagi uang, saya bilang, ayo adik-adik siapa yang mau ke atas? Saya kasih uang, gak ada yang mau. Gak ada yang mau, akhirnya saya tunjuk satu orang. Itu yang pojok tadi yang ngomong, ayo ke sini, ke atas. Ternyata adik itu naik ke atas, laki-laki. Saya kasih pertanyaan, bisa jawab. Saya kasih hadiah 1 juta waktu itu. Wah pengen kerja. Kasih hadiah 1 juta, selesai. Pengajian selesai, saya makan di ruang ramah tamah sama kiai-kiai yang lain. Tiba-tiba ada satu kiai menghampiri saya nangis-nangis. Gus, jenengan wali ya? Wali apa? Wali murid, saya bilang. Nggak ada wali-walian di sini. Kenapa emang, saya bilang? Tadi yang jenengan panggil itu anak satu-satunya yang di sini tidak bisa tidur kalau tidak melihat fotonya Yai Gofur. Dan anak itu setiap sore dengerin pengajian Yai Gofur dari radio. Kok jenengan bisa tahu kalau itu anaknya? Saya bilang, yang wali bukan saya, yang wali itu Yai Gofur. Kok saya bilang itu? Wali sampai itu. Kenapa saya bilang Yai Gofur itu wali? Tapi kalau abah itu dibilang wali marah-marah. Wali apa? Biasanya gitu. Tapi saya hakul yakin beliau itu wali. Kenapa? Ini tak ceritakan. Saya pernah pengajian daerah Gresik. Sebelum berangkat saya dipesani sama beliau. Nanti kamu ceramah jangan lama-lama. Karena di situ tuan rumahnya lagi nazak. Nanti sampean doakan supaya cepat mati. Saya nggak percaya. Mosok sih? Sampai sana ternyata ceramah dipesan sama tuan rumahnya nggak boleh lama. Setelah ceramah saya dibawa ke dalam rumah. Gus ngapunten jangan pulang dulu, tolong doakan ibu saya lagi nazak. Didoakanlah. Kemudian
Saya pulang, ba'da maghrib telepon tuan rumahnya. Alhamdulillah Gus, ibu saya sudah mati. Yang wali siapa? Ya Ghafur. Kenapa kemudian saya yang dikirim? Yang wali ya Ghafur, karena penceramah satu lagi wong Madura. Makanya dikirimnya orang Madura. Di Sunan Derajat tadi hujan Bu, di sini tidak. Supaya apa? Supaya sampai nggak pulang. Coba kalau hujan, pulang. Betul nggak? Halo, sudah. Saya mau cerita Sunan Derajat dari sisi ekonomi. Tadi sebelum berangkat, saya ngobrol-ngobrol sama Abah berdua sebelum orang-orang datang. Saya nanya ke Abah, Bah, acaranya itu Bah, peresmian makom putranya Sunan Derajat. Namanya Raden Santri. Hoyo. Kasih tahu, Sunan Derajat itu tirakatnya ekonomi. Sunan Derajat itu dakwahnya disejahterakan ekonominya, baru diajak ke agama Islam. Makanya turunan-turunan Sunan Derajat itu banyak yang kaya, pedagang rata-rata. Saya mau tanya, sampean kan di sini tanah Derajat juga namanya. Kaya apa enggak sampean? Suka kerja apa enggak? Apa suka minta apa suka ngasih? Suka proposal apa ngasih proposal? Ayo ngaku. Suka minta proposal apa ngasih proposal? Kalau sampean cinta keturunan Sunan Derajat, harus meniru apa yang dilakukan Sunan Derajat. Itu yang dilakukan Ye Ghafur. Kalau ada kiai curhat ke rumah bilang susah bangun pondok, pasti diomeng. Apa kata beliau? Mondok, bangun pondok itu harus bondo. Tadi cerita dengan saya. Kata beliau, saya wakafkan diri saya untuk pesantren, kata beliau. Dalil yang selalu beliau ulang-ulang itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi kan begitu, Pak. Kita baca tiap hari tapi nggak mempraktekkan. Betul apa enggak? Punya anak saja mau dimondokkan cari yang gratis sampean. Ayo ngaku. Cari beasiswa barang. Biaya sendiri nggak mau, bukan nggak mampu, nggak mau. Makanya kenapa nanti pengemis-pengemis itu datang ke hadapan Allah dalam keadaan kelupas daging-dagingnya. Makanya jangan menjadi orang peminta-minta. Makanya kenapa kata Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Jangan menjadi orang peminta-peminta. Tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Islam itu mentalnya harus mengeluarkan. Tahu mengeluarkan? Yang mengeluarkan tuh sehat. Contoh, sampean makan terus nggak pernah kentut, sehat nggak? Sehat apa enggak? Makan terus nggak pernah buang air besar, sehat apa enggak? Minum terus nggak pernah buang air kecil, sehat apa enggak? Mahal kan berarti. Mentalnya harus begitu. Saya ketika baru jadi mantunya Ye Ghafur 2018 diuji mental temenan sama Ye Ghafur itu. Nikah hari Jumat, hari Sabtu dipanggil sini, bojone beti kene, nggih bah, nopo bah? Apa kata beliau? Sampean noto pabrik uyah. Nggih bah. Saya tanya ke beliau, modalnya dari mana bah? Apa jawabannya Ghafur? Oh, takmu, modalmu. Afala takilun. Jadi dokter jangan pelangak pelungu. Gimana sampean kalau jadi menantu sama mertuanya digitukan? Afala takilun. Jadi dokter jangan pelangak pelungu. Nah, kenapa kok beliau begitu? Karena beliau itu sudah punya feeling. Akhirnya pelan-pelan kita tata. Saya yakin beliau tuh sering bilang, garammu itu besar, garammu itu besar, bahkan nanti sampai kemana-mana. Ternyata sekarang terbukti, Pak. Garam kita produksi sehari sudah 50 ton per hari. Saya nggak menyangka itu daunnya Ye Ghafur itu betul. Contoh yang kedua, toserba. Kalau jenengan ke makom Sunan Derajat, kan mau dapat barokah Sunan Derajat kan? Ziarah ke Sunan Derajat, di timurnya ada toserba, sebelahnya ada restoran, mampir ke sana.
supaya dapat barokah. Kalau nggak kualat nggak mampir sampean. Promosi kan tadi berjuang ekonomi katanya. Nah, ketika saya baru bangun itu, apa kata Gofur? Bangun aja yang besar. Saya bilang, bah, siapa yang beli, wong di sana sepi, nggak ada perkampungan, yang ada di depannya. Saya bilang, apa kata beliau? Yang beli manusia semua nanti, bahkan orang semua golongan yang beli. Ternyata Pak, tadi ada orang MWC salah satu kecamatan datang ke saya. Tadi diskusi di restoran. Dia bilang mau bikin kantor 5 lantai, kantor NU, mau disatukan, ada hotelnya, ada restorannya, ada macam-macam. Saya bilang, Pak, kalau bikin satu gedung disatukan, ada tokonya, ada hotelnya, itu enggak efisien. Kenapa saya bilang? Bikinlah gedung yang terpisah-pisah, toko itu terpisah dengan kantor, supaya apa? Yang beli itu kalangan semua orang, bukan hanya orang NU. Karena muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah, saya bilang begitu. Asal di dalam bermuamalah itu boleh dengan semua kalangan, bukan hanya harus orang Islam. Namanya juga muamalah. Nabi pernah nggak berdagang sama Yahudi? Pernah. Berhutang sama Yahudi? Pernah. Supaya efisien, saya bilang. Contoh di sini, saya bilang, di restoran ini. Orang yang beli ke sini bukan hanya orang NU, tapi yang cadaran pun ada. Saya langsung balik badan, tuh ada orangnya, saya bilang. Ternyata pas balik badan ada pembeli yang cadaran. Jadi hari ini di Tosar Batu pelanggannya mulai dari Satria Baja Hitam sampai Doraemon, ada semua. Maksud saya apa? Buatlah sesuatu yang bisa diambil, dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kalau hanya satu gedung mau masuk sungkan, akhirnya nggak jadi. Jadi daunnya Gofur betul apa enggak? Betul. Akhirnya datang tuh. Jadi kalau jenengan mau ikut tirakatnya Sunan Derajat, mulai besok mergawe yang kenceng, cari uang yang banyak, masuk surga sampean. Pengen nggak masuk surga? Tak ceritakan. Ada satu kisah dalam satu kitab. Siti Aisyah itu pernah menerima seorang perempuan untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Ternyata tidak lama ketika si perempuan ini diterima, Nabi datang. Apa kata Nabi? Berani-beraninya kamu menerima orang ini. Orang ini ahli neraka, gak boleh di sini, kata Nabi. Akhirnya orang ini disuruh keluar dari rumah, kemudian disuruh pergi. Tapi karena tidak tega, Nabi nyanguni 1 biji kurma. Nyanguni apa? 1 biji kurma. Kemudian perempuan ini tidak jadi bekerja dengan Siti Aisyah, kemudian dibawalah kurma yang 1 biji itu dalam keadaan kelaparan. Di tengah jalan, ternyata dalam kondisi lapar, sangat lapar, ada orang juga minta juga sama-sama kelaparan. Akhirnya kurma itu dibagi 2 untuk dia dan orang yang butuh karena kelaparan. Kemudian orang itu bertemu lagi dengan Nabi dan Siti Aisyah. Apa kata Nabi? Orang ini ambil lagi menjadi pembantu karena orang ini sudah menjadi ahli surga. Ya Rasul, bukankah engkau tadi menyampaikan bahwa ini ahli neraka? Dia tidak jadi lagi ahli neraka karena dia sudah memberikan sesuatu di saat ia kelaparan dan orang lain pun membutuhkan kelaparan. Paham maksudnya? Makanya harus jadi orang punya. Jangan minta terus. Kan mau niru Sunan Derajat. Makanya sekarang di Sunan Derajat itu waya pondoknya. Apa aja ada. Bisnisnya dindi, banyak. Sampai kemana-mana kita diminta pendampingan perekonomian pesantren. Tapi jangan datang ke saya bawa proposal. Saya tuh sering ceramah tiap malam. Sekarang proposal di tempat saya itu setinggi ini. Yang minta itu NU, MWC. Ada juga yang telepon, Gus, kan kakaknya jenengan di PB, tolonglah ini. Saya nggak bisa, saya bilang.
Kalau ke saya pengennya kemandirian. Bagaimana bentuknya? Berdayakan aja kerja yang benar. Saya aja modalnya afala takilun. Tadi udah bilang kan, saya jadi mantunya Gofur modalnya apa tadi? Afala takilun. Jadi kalau sampean minta ke saya tak bilang afala takilun. Karena banyak juga yang begitu. Karena dengar saya uangnya banyak, datanglah ke saya. In the swing, ujung-ujung minta bantuan. Saya bilang, afala takilun. Saya mau bantu tapi modalnya bukan seperti itu. Modelnya bagaimana? Disuruh kerja. Supaya apa? Supaya mandiri. Itulah yang dilakukan oleh Sunan Derajat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mau cerita yang berikutnya. Karena ini besok hari Kamis, kita kan Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang memberikan banyak manfaat. Kenapa Nabi Ibrahim memberikan banyak? Ada nama Ibrahim sini. Memberikan banyak manfaat bibarokati apa? Nabi Ibrahim itu hobi doa. Hobi apa? Hobi apa, Bu? Doa. Saya mau tanya, sampean hobi doa apa enggak? Hah? Hobi doa apa enggak? Hobi doa. Coba doa Nabi Ibrahim yang paling jenengan hafal apa? Rabbana zalamna Nabi siapa itu? Kepancing dia. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli. Sering gak dibaca doa itu? Enggak moco sampean. Rabbi habli. Pengen seperti Nabi Ibrahim gak? Pengen gak keluarganya seperti keluarga Nabi Ibrahim? Satu-satunya nabi yang melahirkan banyak turunan dari nabi. Pengen gak? Pengen. Kalau pengen suruh kawin lagi suaminya. Pengen apa enggak? Suruh kawin lagi suaminya. Enggak mau. Kenapa menang? Sampean tinggal jawab, pengen Gus, tapi ada syaratnya. Harus betul-betul ikut sunnahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah lagi ketika sudah jelas-jelas istrinya sudah tua. Nabi Ibrahim pun sudah tua. Yang nyuruh pun istrinya. Berarti kalau masih produktif jangan kawin lagi, Pak. Tapi ternyata gara-gara nyuruh kawin lagi, yang dianggap sudah tua, sudah tidak bisa punya anak, disuruh nikah lagi, akhirnya punya anak. Berarti Bu, kalau jenengan menikah puluhan tahun gak punya anak, rumusnya suaminya suruh kawin lagi. Nanti jenengan dapat barokahnya, akan hamil juga. Itu namanya sunnahnya Nabi Ibrahim. Mau apa enggak? Tapi kalau sunnahnya Nabi Zakaria beda. Kalau Nabi Zakaria itu mau punya anak bukan nikah lagi, tapi ngadopsi anak. Sering nggak di Jawa meniru begitu? Ngadopsi, tahu ngadopsi? Mengambil anak angkat. Kata orang Jawa untuk pancingan. Kok anak dipancing-pancing kayak ikan aja? Kenapa kok ngadopsi? Supaya punya anak. Itu Nabi Zakaria. Siapa yang diadopsi? Namanya Siti Maryam. Paham Bu ya? Ini di Quran ada semua alamatnya. Nah, Nabi Ibrahim hobi berdoa. Nah, sunan-sunan itu juga sama. Kita ini doanya banyak, tapi yang diamalkan sedikit. Buktinya apa? Buktinya kurang keramat. Orang dulu Syekhona Khalil hanya pakai ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pakai sampan ke Mekah nyampe.
Sekarang coba sampean ke laut sana, ya Hayyu ya Qayyum, saya yakin nyampe ke kuburan. Ngerti kan Bu ya? Paham? Paham, amalannya akeh tapi tidak diamalkan. Makanya ilmu yang terpenting itu diamalkan. Contoh yang kedua, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa. Doanya begini. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ada yang hafal ini? Rabbana wa ba'ats fihim, wahai Tuhan kami, dan utuslah dan kirimlah pada mereka penduduk Makkah rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Berarti Nabi Ibrahim minta kepada Allah diutus rasul dari orang Mekkah. Sekarang kita cek Nabi siapa yang diutus oleh Allah, asalnya dari Mekkah, lahirnya di Mekkah. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba doanya siapa itu? Nabi Ibrahim. Lama enggak doanya? Lama. Kita nabi bukan, kiai bukan, orang soleh belum tentu, amal jarang-jarang, sekali berdoa pengen langsung cer. Bisa? Enggak bisa. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Jadi harus sabar. Kalau berdoa kepada Allah, kapan Allah mengijabah, serahkan kapanpun Allah mau. Karena Allah yang memberikan semuanya. Kemudian yang paling akhir dari saya, karena di sini sudah ada makomnya. Berarti kalau sudah ada makomnya diapain Bu? Diapain? Diziarahi. Salah satu fadilah berziarah kata Nabi adalah yurikul kulub. Bisa apa? Menenangkan hati, menjinakkan hati. Kalau sampean hatinya goncang ganjing, nggak tenang, banyakin ziarah. Wamtana'ul ain, bisa kemudian matanya itu juga terjaga. Berarti harus bagaimana? Kalau yang sering jelalatan suaminya sering ke warung pangkon, kalau suaminya sering ke warung pangkon, tahu warung pangkon Bu? Suruh banyak ziarah. Saya nggak lihat ke situ, takut ada korbannya. Kalau masih sering ke warung pangkon, suruh banyak ziarah. Karena salah satu fadilahnya supaya matanya bisa dijaga, nggak liar. Kemudian fadilah yang ketiga kalau ziarah banyak, wa tadzkiratul akhirah, mengingat akhirat, mengingat mati. Karena kita tidak akan hidup selama-lamanya. Pasti mati nggak? Yang pasti kita dimati. Kapan? Allah yang tahu. Di mana? Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa manusia yang dapat mengetahui di bumi mana dia mati. Sampean hidup di sini, ternyata pergi ke Surabaya, tabrakan, mati di jalan. Hidup di sini, pergi ke Mekah, mati di Mekah. Bisa? Saya pernah bawa jamaah umroh. Cita-citanya bilang ke saya waktu di sana, Gus, saya pengen mati di Mekah. Jadi ketika sakit tuh gembiranya luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah sakit, berarti bentar lagi saya mati. Karena pengen banget mati di Mekah ini. Kemudian saya bilang, Pak, doa yang terbaik, karena yang tahu kematian itu Allah, bukan sampean. Oh gitu Gus ya? Ya tapi saya pengen di Mekah. Habis umroh sakit, mau pulang tetap sakit, di bandara sakit. Dia bilang nggak apa-apa, mati di bandara nanti pasti dikembalikan ke Mekah. Bilangnya begitu. Ternyata
Sampai di pesawat belum mati-mati juga, tapi masih sakit. Ternyata ketika pesawatnya terbang, baru 5 jam di perjalanan dia pun mati. Pertanyaannya sekarang, dibawa balik ke Mekah, ke Jeddah itu, langsung ke Mekah, apa pulang ke rumahnya? Ke rumahnya. Gak jadi di Mekah dikubur, karena keinginan itu belum tentu sesuai keinginan ke Allah. Keinginan kita belum tentu sesuai dengan keinginannya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh saja, bisa saja yang kamu anggap jelek itu bagus. Bisa saja, boleh saja yang kamu cintai, yang kamu anggap baik ternyata jelek. Allah tahu, kamu itu nggak tahu. Itu Quran. Ada menantunya sampean hidungnya pesek, yang melamar kulitnya hitam, pendek pula, hidup lagi. Melamar anaknya sampean yang putih jelita cantik, sampean bilang nggak level, padahal itu yang terbaik. Ditolak, akhirnya nggak kawin-kawin kayak yang tadi. Jadi jangan suka nolak, karena bisa jadi itu jodohnya sampean. Saya kalau disuruh berangkat pengajian nggak pernah nolak saya. 3 hari yang lalu sebelum saya ke Jakarta, saya sudah beli tiket, sudah jalan ke bandara, nyampe Sekapuk, ditelepon sama Pak Bos. Ndi? Jalan. Mana? Jalan. Udah, nanti malam pengajian, balik lagi. Besok pagi aja ke Jakartanya. Begitu, saya balik lagi. Kenapa? Karena sami'na wa ata'na. Mungkin seandainya saya berangkat, pesawatnya jatuh apa-apa gitu, gak ada yang tahu. Ya Bu ya. Jadi keinginan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tadi contohnya, cita-cita mati di Mekah, matinya di mana? Apa dalilnya? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengetahui di bumi mana kita mati. Yang paling akhir, tadi qori kita menyebut innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang banyak mereka mengatakan apa? Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Dalam banyak tafsir ini ayat tentang orang yang digambarkan orang yang istiqomah ketika mau wafat. Seperti apa kondisinya ini? Jadi kalau sampean sekarang menjadi orang yang beriman, harus istiqomah. Jangan kemudian hari ini rajin, besok hari ini ke pengajian ya khusyuk walaupun sambil main HP. Saya ngomong sampean imuk dengan HP-nya begini. Kurang ajar Gus Anas ini ngomong dindi opo ini. Sudah main HP ngomongin saya, dosanya merokap sampean, tersusun-susun. Nah, orang ini tsumastaqamu, maka kemudian mereka istiqomah. Orang yang ahli begini, amalnya dalam keimanannya istiqomah, ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikah. Ternyata yang mendampingi itu malaikat, turun tuh malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Karena hadir tuh malaikat, si calon mayit gak punya rasa takut, gak takut ninggalin anak, ninggalin harta berem-eman. Anaknya banyak. Tadi berapa totalnya, Bah?
Anaknya banyak 11, istrinya 4. Oh enggak ya. Biasanya kalau ke Madura 4 ya. Saya aja punya cita-cita 4. Cita-cita kan enggak harus kesampaian. Namanya cita-cita. Kalau kata ya Gofur enggak boleh sampean. Tak gunting. Jadi orang ahli istiqomah itu sampean istiqomah ngaji, istiqomah hadir pengajian, istiqomah sodakoh. Nanti ketika sakaratul maut enggak ada kesedihan. Wala tahzanu. Kenapa kok tidak bersedih, tidak takut? Wa absyiru bil jannah. Ternyata malaikat yang datang, yang mendampingi itu membawa kabar berita gembira dengan surga. Makanya orang yang ahli istiqomah kalau wafat senyum, nggak melotot. Ini mau meninggal aja begitu. Sebelum meninggal hati-hati. Ayo, siapa yang suka ngamalin jimat nih? Nanti susah mati sampean. Temenan. Yang amalan gedebak-gedebuk amalannya, gedebak-gedebuk kayak onta, matinya susah. Sama seperti orang yang suka nyabung ayam. Tahu nyabung ayam? Sabung ayam, kalau orang Madura tahu. Sabung ayam itu ngadu ayam. Biasanya orang yang suka ngadu ayam tuh matinya susah. Lama udah balik lagi. Balik lagi. Nah, Ibu ya, mau nggak matinya enak? Mau nggak? Berarti harus jadi orang yang istiqomah. Amal istiqomah itu nggak perlu banyak, yang penting dawam. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Yang paling dicintai di sisi Allah itu perbuatan-perbuatan kalian apa? Yang dawam. Dawam itu apa? Continue. Continue itu apa? Istiqomah. Sampean baca sholawat tiap hari, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Kalau istiqomah keramat sampean gara-gara sholawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Saya punya cerita, ada jamaah yang saya bawa umroh. Ketika sampai di Mekah, dia bilang ke saya, Gus, waktu itu dia bilang begini, saya tidak bisa doa bahasa Arab. Saya hanya bisa doa pakai bahasa Madura. Saya bilang, apa itu? Ya Allah sepora gitu sebutan kaula ya Allah. Ya Allah sepora gitu sebutan kaula ya Allah. Hanya itu bisanya. Ya sudah Pak, gini aja. Yang penting niat tawaf 7 putaran karena Allah. Nggak pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Angkat Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ketika orang-orang baca Subhanallah walhamdulillah, dia nggak bisa. Apa yang dia baca? Ya Allah sepora gitu sebutan kaula ya Allah. Apa artinya? Ya Allah ampunilah dosa-dosa saya ya Allah, dalam bahasa Madura. Ketika sampai di rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar, bisa dia Allahu Akbar gitu doang. Habis itu orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia nggak baca, dia hanya baca ya Allah sepora gitu sebutan kaula ya Allah. Ya Allah sepora gitu sebutan kaula. Hanya itu yang diulang-ulang. Tapi apa Bu? Setelah umroh, 2 hari setelah umroh dia mati di Mekah. Meninggal di Mekah. Amalannya apa tadi? Ya Allah sepora gitu sebutan kaula ya Allah. Amalnya nggak banyak. Tapi istiqomah. Sampean kekeren-kerenan, sampai belepotan. Tapi nggak diamalkan. Betul lah apa dawuhnya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya karya, nama kitabnya Ayyuhal Walad. Apa kata beliau? Al-ilmu bila amalin kal junun wal amalu bi ghairil ilmi la yakun. Ilmu yang tidak diamalkan seperti orang gila. Perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu tidak ada gunanya. Berarti percuma kalaupun ilmunya banyak, kalau tidak diamalkan.
Ibu-ibu contoh ngasih tahu anak, "Dek, jangan pakai HP." Tapi waktu ngasih tahu pegang HP. Jangan pegang HP, main HP terus. Tapi lagi begini, gimana kira-kira? Nurut apa enggak anaknya? Enggak nurut. Ketika sampean bangun yang dicari pertama HP apa suami? Suami kundi apa HP kundi? Hah? Berarti sampean nanti di surga, di neraka, di surga dua pilihan sama HP. Kan anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Kalau yang dicintai HP berarti ma'al jawal, bersama HP. Ayo. Kalau nanti bersama sunan-sunan ya nanti di surga bersama sunan. Ayo pilih sekarang. Makanya harus berbasis contoh. Makanya di Quran ada atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia dengan berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kamu itu melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu itu baca Quran, baca kitab. Afala taqilun. Balik lagi kata Yegofur tadi. Ngerti Bu ya? Berarti kalau ngasih tahu anak, nyontohin dulu baru ngasih tahu. Nak, ayo kita sholat nak ya. Sudah siap. Ayo bareng nak ya sama ibu. Ayo bareng ya sama bapak. Ini di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan. Pak, sudah azan, ayo Pak kita ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ya adzannya sampai nyenyak tidur. Bukannya bangun malah nyenyak tidur. Ya, ya Bu. Jadi nanti habis ini pengajian, nanti sholatnya lebih awal. Itu namanya ada manfaat. Sampean ziarah tiap hari, giliran adzan subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percuma. Subha, tahu subha? Tahu subha enggak? Subuh dan duha. Ayo teman-teman Banser, teman-teman Ansor semua. Teman-teman NU Muslimat Fatayat. Ya Nabi salam alaika, bagus. Fadilahnya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Siapa yang bisa merubah? Kita. Supaya kita tidak diledekin orang lain. Kita harus memperbaiki diri sendiri. Ibda binafsik. Terus terang Pak, kelemahan kita hanya itu. Kalau yang lain ilmu, kekompakan, kita kompak. Tapi kalau giliran sholat tertib, nah ini yang susah. Betul apa enggak? Oh jamaah paling akhir gitu. Ayo perbaiki sholat. Saya yakin semua wali-wali itu yang pertama kali didauhi. Buktinya apa? Abahnya Yai Gofur, Mbah Martokan. Saya tanya ke Abah, apa amalannya abahnya jenengan Mbah? Kok bisa punya anak seperti jenengan? Apa kata beliau? Amalan abahku dulu sering bangun musolah di mana-mana. Coba tanya ke orang Lamongan. Musolahnya abahnya Abah itu di mana-mana ada. Tirakatnya itu. Ditanya, kenapa kok bangun musolah di mana-mana? Supaya orang bisa sholat. Tuh. Jangan nanti pengajian selesai jam 12, subuh turu. Bangun subha. Kok subha? Tadi malam beres-beres sampai tengah malam. Hati-hati. Termasuk saya.
Saya kalau pulang pengajian tuh sampai rumah kadang-kadang jam 1. Tapi habis subuh harus ngajar. Bangun. Ya Ghafur juga begitu. Abah itu pernah bilang, kalau ada yang masih tidur pagi-pagi, miskin. Ya betul. Karena ternyata bangun di waktu fajar itu yang menyaksikan 2 sip malaikat, malaikatum billaili wa malaikatum bin nahar. Malaikat sip malam, malaikat sip siang. Ngapain tuh malaikat? Bawa catatan amal setengah dari awal malam sampai akhir malam, kemudian mengawali catatan untuk siang hari. Pertanyaannya, masa diakhiri dengan tidur, diawali dengan tidur? Sableng berarti. Diawali dengan tidur, diakhiri dengan tidur. Catatan amalnya turu, naum gitu terus. Nanti sampean dirubah namanya Abu Naum. Abu ibu-ibu kan mau amal istiqomah. Kita doa mudah-mudahan semuanya matinya husnul. Orang yang husnul khotimah kalau memang dalam dirinya berniat ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, insya Allah wafatnya pun bisa husnul khotimah. Bukan karena amalnya yang banyak. Kalau karena amal yang banyak nggak mungkin bisa masuk surga. Karena amal kita tidak sebanding dengan dosa-dosa kita. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, karena pertolongan Allah. Ada satu kisah dalam satu kitab, ada orang beramal ratusan tahun. Ketika mau dihisap, dia bilang, saya mau pede, saya masuk surga pengennya karena amal saya, gak mau karena pertolongan Allah, rahmat Allah, gak mau saya. Ternyata setelah dihitung, kata Allah, ambil tuh biji matanya 1. Ditimbang 1 biji mata, dibandingkan dengan amal yang ratusan tahun, ternyata masih beratan 1 biji mata. Baru biji mata, belum yang lain. Paham gak? Jadi jangan kekeren-kerenan, saya ini ahli ibadah, saya ini doanya makbul. Kepedean. Tahu-tahu matinya lagi smoking area. Boleh nggak ngerokok? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pas mati ngerokok. Kalau masih hidup, monggo nggak apa-apa. Selama masih hidup dibakar aja rokoknya. Karena kalau sudah mati nggak mungkin ngerokok. Kalau saya nggak ngerokok. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sudah jam 23. Mohon maaf saya kurang fokus karena suaranya ada 2. Gak apa-apa Pak ya. Mohon maaf Bu. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Siapa keturunan kita? Wallahu a'lam. Jangan membanggakan keturunan. Karena nanti di hadapan Allah nggak ditanya bapak anaknya siapa. Paham ya? Karena turunan itu ya turunan, tapi bukan untuk dibanggakan. Kalau nggak ngaji ya bodoh. Saya anak kiai Pak. Di rumah saya ada pesantren di Kalbar itu. Apa ijazahnya abah saya? Kamu anak kiai, kalau nggak belajar goblok. Karena ilmu tidak diwariskan. Kalau mau bisa belajar. Ada nggak salah satu nabi anaknya yang kafir? Ada. Ada nggak nabi yang bapaknya kafir? Ada. Ada nggak orang soleh kemudian suami istrinya dan anak-anaknya jadi musuh? Ada. Itu yang digambarkan di banyak ayat Quran. Ngerti kan? Sehingga kita harus betul-betul minta kepada Allah supaya Allah selalu melindungi kita. Sampai kemudian ada doa yang selalu dibaca oleh Yai Ghafur apa? Allahumma khtim lana minka bil khair. Itu selalu dibaca oleh Allah itu. Setiap menutup doa pasti Yai Ghafur baca itu. Allahumma khtim lana minka bil khair. Baru wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa beliau baca itu? Karena beliau ingin husnul khotimah.
Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.